Pada saat kejadian tidak ada yang membayangkan akan jadi seperti ini, bukan? Tidak ada, gelap pada saat itu. Semua habis kecuali masjid di sana. Apa kabar semua? Bahagia? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya cintai, seluruh warga Kampung Gembira Gembrong. Tepuk tangan buat kita semua. Ibu Rasiti yang tadi mewakili Pak Yonggi, Pak Ketua RW, Pak Suratman, Ketua Ses RW, dan seluruh warga sekalian, Pak Wali Kota dan Ibu yang saya hormati, Pak Saad Soeharto, pimpinan Basis Basnas DKI Jakarta, yang saya hormati juga para anggota DPRD tadi hadir bersama kita di sini, Pak Suhaimi tadi. Pak Suhaimi, Abdurrahman Suhaimi, dan juga Pak Nasdianto, juga Ketua Yayasan DIP, Ibu Danti Indriastuti Purnamasari, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, dan seluruh hadirin yang siang hari ini bersama-sama kumpul di sini. Bapak Ibu sekalian, yang tadi disampaikan oleh Pak RW itu tepat sekali. Kabar yang saat itu terasa sebagai duka ternyata adalah pengantar untuk mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, hikmah tidak pernah datang kemarin. Hikmah selalu datangnya besok. Pada saat terjadi kebakaran, hari itu saya datang ke sini. Saya berjumpa dengan keluarga besar masyarakat Gembrong. Pada waktu itu menjelang Idul Fitri, di saat semua mau merayakan kemenangan, yang ada adalah kehancuran harta. Suasananya adalah suasana penuh cobaan. Tapi saya temui semua satu-satu di sini. Semua kalau ditanya mulainya dengan bilang, Alhamdulillah Pak, saya selamat. Dimulai dengan kata Alhamdulillah. Dan semuanya menyatakan bahwa insya Allah Pak, nanti kami bangkit lagi. Suasananya adalah suasana orang-orang yang tangguh, suasana orang-orang yang ulet. Dan Alhamdulillah, ujian yang hari itu dirasa berat ternyata benar-benar menjadi pengantar untuk mendapatkan hikmah rumah-rumah yang lebih baik bagi semuanya. Pada saat kejadian tidak ada yang membayangkan akan jadi seperti ini, bukan? Tidak ada, gelap pada saat itu. Semua habis kecuali masjid di sana. Saya sebelum kejadian ini beberapa kali mampir ke musola di sini. Ya, kalau saya naik sepeda suka mampir tuh. Maghrib mampir sholat di sini, ngobrol, itu dulu. Begitu kejadian, ya Allah, ini kampung yang biasa saya temuin, yang biasa saya kunjungi. Dan sesudah itu ikhtiar membangun kembali dilakukan. Bukan sekedar rencana, tapi dilaksanakan konsisten. Basis Basnas DKI turun tangan, Pak Wali koordinasikan semuanya. Dan Alhamdulillah sekarang bukan saja sudah terbangun rumah, tapi sekarang bisa menjadi kampung percontohan untuk Jakarta. Ya, ini adalah sebuah tempat di mana lokasinya di tepi sungai. Dulunya, ini yang sekarang jadi PAUD nih, ini toilet umum di sini nih, betul ya? Di sini toilet umum. Ada nggak yang bisa lihat kali waktu itu? Ada, kalinya ditutup. Waktu itu membelakangi sungai, dibangun kembali dan jadi kampung yang menghadap ke sungai. Disiapkan jalan di situ. Ketika kebakaran nggak bisa ngambil air dari sana. Kenapa? Tembok semua, bangunan semua, betul kan? Sekarang itu diubah menjadi tempat di mana kita bisa memandang ke sungai. Yang kedua, ini adalah satu contoh sebuah kampung di mana bangunan-bangunannya ditata untuk sehat. Masing-masing bangunan nih, masing-masing ada rongganya, ada tempat untuk udara bisa mengalir.
sehingga tiap rumah insya Allah mendapatkan udara yang segar, sehingga tidak lembab, tidak pengap, dan yang tinggal di situ akan bisa insya Allah sehat. Ditambah lagi rancangannya ini penuh dengan warna-warni, menggambarkan sebuah kampung gembira gembrong. Ya, perancangnya bagus sekali. Kita menyaksikan karyanya yang membuat tempat ini boleh menjadi contoh. Bapak Ibu sekalian, kampung tidak boleh dihilangkan. Yang boleh dihilangkan adalah kumuhnya. Betul? Kalau ketemu kampung kumuh jangan dihilangkan. Kampung kumuh itu dibersihkan kumuhnya, tapi kampungnya dijaga. Jadi tadi seperti pesannya Bu Rosidi, kami di Pemprov DKI bersama dengan BASIS, bersama kolaborator semua, kami bisa membangun gedungnya, tapi untuk membangun suasananya tanggung jawabnya pada Bapak Ibu semua. Bangun suasana kekeluargaan, kembalikan suasana guyup, suasana persaudaraan, itu hanya bisa dikerjakan oleh warga yang tinggal di sini. Tadi saya tanya Bu Rosidi sudah berapa tahun di sini? Katanya dari umur 10 tahun. Sekarang usia berapa? Hampir 70. Jadi hampir 60 tahun beliau tinggal di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, saya berharap dengan diresmikannya tempat ini dipakai kembali, jaga agar tempat ini guyup, suasana persaudaraan terbangun. Lalu saya ingin juga sampaikan kepada semua, ini adalah contoh sebuah kampung yang menerapkan pendekatan namanya zero run off. Apa artinya zero run off itu? Zero itu nol, run off itu artinya aliran keluar. Jadi aliran air yang turun dari hujan di tempat ini tidak dialirkan keluar, tapi disiapkan sumur-sumur resapan seluruh kampung ini, sehingga kampung ini tidak nyumbang air keluar, semuanya dimasukkan ke dalam tanah sumur resapan. Ada berapa lubang itu Pak? Ada 16 sumur resapan yang kedalamannya bahkan ada yang sampai 30 meter. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika hujan di sini airnya tidak dikirim ke sungai, tapi dimasukkan ke dalam tanah sumur resapan. Ini menjadi percontohan. Jadi bukan saja bangunannya bagus secara estetika, tapi juga bangunannya modern secara konsep dan ramah lingkungan di dalam pengelolaan airnya. Ini adalah kawasan yang boleh kita sebut kalau istilah kerennya waterfront kampung. Kampung yang menghadap sungai. Ini waterfront, dan saya ingin mengundang kepada para pakar, mengundang kepada para perancang wilayah datang ke tempat ini, lihat tempat ini, jadikan tempat ini sebagai pembelajaran di tempat-tempat lain dimanapun juga. Bapak Ibu, kalau nanti datang orang-orang mau ke sini pengen belajar, dibantu dijelaskan. Tunjukkan kepada mereka proses bangunnya gimana, supaya nanti kita belajar. Kalau ada kampung yang kumuh, yang padat, itu suasana kampung gembrong dulu, bukan? Berubah sekali sekarang kan? Dalam waktu berapa? 5 bulan. 5 bulan nih berubah. Artinya di tempat lain pun bisa dilakukan, supaya kebahagiaan yang ibu bapak rasakan hari ini bisa dirasakan oleh keluarga-keluarga lain yang hari ini masih tinggal di tempat-tempat yang padat kumuh. Setuju? Ceritakan bagaimana kebaikan dibalas dengan kebaikan. Datang orang-orang baik mengirimkan bantuan pada masa itu. Ingat? Sampai di depan sebelah musola itu penuh dengan kiriman bantuan. Semua begitu banyak membantu. Sekarang begitu dibangun, justru keluarga dari sini masing-masing mewakafkan tanahnya. Wakafkan tanahnya untuk kepentingan-kepentingan bersama. Inilah wujud sebuah kebersamaan. Jadi saya merasa bersyukur sekali bisa ikut menjadi saksi di akhir-akhir masa tugas saya di Jakarta. Sebuah keberhasilan masyarakat membangun ini semua secara gotong royong bersama-sama. Pak Saad Soeharto dan semua jajaran BASIS DKI, mereka kerja keras. Boleh kita beri tepuk tangan untuk mereka. Juga kita sampaikan terima kasih, apresiasi kepada Pak Wali yang menjaga ini semua proses berjalan luar biasa. Betul nggak?
Pak Walinya rutin datang ke sini kan? Pak Wali memastikan bahwa proyek berjalan baik dan beliau selalu update ke saya. Selalu ngabarin bagaimana perkembangannya, situasinya, foto-foto selalu diberikan kabar, bukan saja ketika sudah jadi, tapi ketika dalam proses. Ini adalah kerja keras yang luar biasa. Saya juga sampaikan terima kasih kepada beberapa BUMD, Pamjaya, Paljaya, juga PLN, PT Danapen, dan PT United Tractor yang membantu ini semua. Ini termasuk bikin ini nih, bikin PAUD. Karena itu Bapak Ibu, saya mengundang kepada para pakar, para aktivis untuk datang ke sini lihat tempat ini dan jadikan contoh. Dan tempat ini nanti Bapak Ibu sekalian bukan hanya indah dipandang, nyaman ditinggali, dilihat dari jauh aja bagus. Saya lihat foto-fotonya dari atas tuh, gambar pakai drone, nggak kelihatan kayak kampung Gembira Gembrong. Ya, ini nanti bisa jadi contoh. Begitu lihat ada kampung dengan warna-warni, dimanapun bilang itu kampung Gembira Gembrong. Bapak Ibu sekalian, jumlah yang dibangun di sini adalah 138 rumah, 2 lantai dengan toilet dan disiapkan septic tank komunal. Karena itu ini lengkap. Nanti Pak Saad kalau boleh Pak Saad disiapkan penjelasan deskriptif dipasang sehingga siapapun yang datang nanti bisa membaca narasi yang ada di tempat ini. Ibu bapak semua warga Kampung Gembira Gembrong yang saya hormati, jaga tempat ini, rawat tempat ini, bukan hanya fisiknya, tapi tadi saya pesan apa? Persaudaraannya, jaga kebersihannya, jaga kerapiannya. Lalu juga saya mohon didoakan, sebentar lagi tugas saya selesai. Doakan husnul khotimah di Jakarta. Bahwa tanggal 16 besok saya akan tuntas, saya akan kembali jadi warga negara. Nanti kapan-kapan boleh saya mampir lagi ke sini ya. Nanti kalau lagi longgar keliling nanti saya mampir. Nanti siapa tahu kita bisa sholat maghrib sama-sama lagi tuh di depan sana ya. Terima kasih buat semuanya dan izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan rukunnya sebuah peresmian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat 7 Oktober 2022, Kampung Gembira Gembrong dengan ini secara resmi digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur DKI Jakarta atas sambutan dan meresmikan Kampung Gembira Gembrong. Demikianlah acara peresmian dan penyerahan kunci rumah Kampung Gembira Gembrong oleh Gubernur DKI Jakarta di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bilang taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.